Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 31 Mei 2021 dengan episode In and Out. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Wholesale Inventories month on month yang turun dari sebelumnya 1,1% menjadi 0,8%. Kemudian ada dari US Personal Income yang turun dari sebelumnya 20,9% menjadi minus 13,1%. Kemudian ada dari US Personal Spending yang turun dari sebelumnya 4,7% menjadi 0,5%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Mitra Pinastika Mustika Tbk atau MPMX yang bidik pertumbuhan pendapatan hingga 25% pada tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Wintermar Offshore Marine Tbk atau WINS yang perusahaan pelayaran ini sudah mendapatkan total kontrak baru hingga 76,7 juta US dollar dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk atau RELI yang meraih pendapatan usaha 23,09 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020 dari eqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, IHSG ditutup menguat 6 poin atau 0,12% menjadi 5.848. Sektor industri dasar, aneka industri perkebunan infrastruktur, manufaktur pertambangan bergerak positif dan mendominasi penguatan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 1.298 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari rencana itu sungguh nyata. Setelah sebelumnya kita sempat membahas nih bosku mengenai rencana Biden untuk mencari pendapatan dengan menaikkan pajak, kali ini Biden sudah menyampaikan secara garis besar rencana yang ingin dibuat menjadi nyata. Kenaikan pajak yang direncanakan oleh Biden diperkirakan akan memberikan pendapatan sebesar 3,6 triliun dolar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Kementerian Keuangan Amerika mengatakan pada hari Jumat kemarin bahwa dengan pendapatan sebesar itu dari pajak yang diperkirakan nilainya hampir 4 triliun dolar, Yellen berharap bahwa pemerintah dapat menggunakan uang itu untuk memperbaiki perekonomian Amerika. Semua rencana kenaikan pajak yang akan dijalankan akan tertuang di dalam Green Book, sebuah laporan di mana di dalamnya ada rencana pendapatan dari pajak sebesar 6 triliun dolar hingga tahun 2022 mendatang. White House diperkirakan akan menggunakan dana sebesar 4 triliun dolar tersebut untuk menjalankan rencana American Jobs Plans dan American Families Plan yang akan dibayar penuh dalam kurun waktu 15 tahun. The Green Book yang belum pernah dirilis sejak pemerintahan Presiden Barack Obama merupakan sebuah gambaran besar terkait dengan pajak dan pendapatan yang didukung penuh oleh pemerintah. Dokumen tersebut mencakup seluruh laporan proposal Biden, termasuk di dalamnya pajak perusahaan untuk pendapatan global, kenaikan pajak atas capital gain, dan keringanan pajak bunga untuk fund manager. Tarif pajak penghasilan akan turun dari target sebelumnya yang sebesar 37% menjadi 39,6% mulai tahun 2022 mendatang. Pasangan yang telah menikah yang memiliki penghasilan 509.300 dolar atau single yang memiliki penghasilan 452.700 dolar atau sebuah kepala keluarga yang menghasilkan 481.000 dolar akan terpengaruh oleh kenaikan pajak tersebut. The Green Book akan memasukkan proposal kredit pajak yang dianggap penting oleh anggota parlemen Demokrat. Pemerintah juga akan terus melakukan perpanjangan kredit pajak untuk anak-anak yang diperluas hingga 2025 mendatang, serta pemanfaatan terhadap energi hijau dan kendaraan listrik. House Ways dan Means Chairman Richard Neal and Senate Finance Committee Chair Ron Wyden telah bersiap untuk memilih mana saja yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang pada akhir tahun ini. Biden mengatakan bahwa di dalam proposal ada pajak untuk bisnis tambahan sebesar 10 tahun ke depan dari perubahan yang telah dilakukan, khususnya menaikkan pajak minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang memiliki pendapatan global sehingga hal tersebut dapat mengurangi cara perusahaan untuk mengalihkan keuntungannya. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik nih bosku. Ketika suatu rencana memiliki kemampuan untuk mewujudkannya, tentu ini akan menjadi salah satu mimpi besar yang akan terwujud ke depannya. Yuk kita nantikan apakah rencana tersebut bisa menjadi sebuah undang-undang atau tidak untuk membuat Amerika menjadi semakin yang terdepan apabila rencana tersebut berhasil.
Dan ketika Amerika menjadi yang terdepan, tentu saja Indonesia akan berada di belakangnya sebagai mitra dagang yang saat ini berada dalam posisi strategis karena mendapatkan GST dari Amerika. Kemudian cerita selanjutnya datang dari inflasi. Ada apa denganmu? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, masalah inflasi ini cepat atau lambat tentu harus kita bahas. Ketika perekonomian pulih, tentu saja inflasi akan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Namun apabila perekonomian tidak pulih, inflasi sendiri juga tidak akan mungkin mengalami kenaikan. Wakil Ketua Fed Randall Quarles dan Richard Clarida mengatakan bahwa pembuat kebijakan dapat memulai diskusi terkait dengan pengurangan pembelian nilai obligasi. Clarida mengatakan bahwa consumer price telah mengalami kenaikan dari yang ditargetkan oleh The Fed, yang dimana ternyata mengalami kenaikan 3,6% dari tahun sebelumnya, sebuah lompatan besar sejak 2008. Meskipun tentu saja beberapa pejabat The Fed lainnya mengatakan bahwa tidak ada rencana apapun untuk melakukan pengurangan tersebut sekarang. Karena memang sebagai dampak dari pemulihan ekonomi, kami melihat bahwa kenaikan inflasi ini hanyalah sementara, namun secara fundamental tentu saja masih dapat dikatakan rapuh. Mantan Gubernur The Fed mengatakan bahwa inflasi akan berada di kisaran 2,5% pada tahun ini atau bisa saja lebih tinggi, namun sebagian besar hanya bersifat sementara. Dirinya mengatakan bahwa saat ini dibutuhkan manajemen risiko yang baik untuk menghindari ekspektasi inflasi yang berubah. Sejauh ini kekhawatiran masih mendominasi, namun kami melihat seperti apapun data yang digunakan, belum ada data yang bisa memberikan secara gamblang dalam bentuk histori bagaimana ini akan berakhir. Karena apabila The Fed mengurangi kebijakan lebih awal, begitupun dengan kebijakan fiskal, kami khawatir bahwa pemulihan justru dapat kembali terganggu. Pembelian obligasi yang selama ini dilakukan oleh The Fed merupakan salah satu tools yang paling fleksibel yang dimiliki oleh The Fed karena ukurannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sejauh ini, pertanyaannya sederhana. Apa yang akan dilakukan oleh The Fed dengan tingkat resiko sejauh mana yang dapat ditoleransi terkait dengan proyeksi dan perkembangan ekonomi? Pengurangan pembelian obligasi yang belum saatnya dapat memperburuk situasi dan kondisi keuangan dan pemulihan. Oleh sebab itu, antara inflasi, ketenagakerjaan, dan proses pemulihan harus dicermati dengan betul kapan titik equilibrium dapat terjadi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Semoga Membaik. Berdasarkan survei harga properti residensial dari Bank Indonesia, harga properti residensial mengalami perlambatan sepanjang kuartal 1 2021. Survei tersebut menunjukkan terjadinya kenaikan indeks harga properti residensial pada kuartal 1 sebesar 1,35% year on year, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal sebelumnya di 1,43% year on year. Perlambatan terjadi pada rumah tipe kecil dan tipe menengah yang masing-masing tumbuh 1,78% year on year dan 1,46% year on year pada kuartal 1 2021, melambat dari 1,87% year on year dan 1,61% year on year pada kuartal sebelumnya. Menurut Bank Indonesia, kenaikan harga properti residensial secara kuartalan terjadi pada seluruh tipe rumah, dari yang tertinggi pada rumah tipe kecil yang tercatat meningkat menjadi 0,52% quarter over quarter dari 0,20% quarter over quarter kuartal 4 2020. Secara spasial, kenaikan harga properti residensial pada kuartal 1 2021 terutama disebabkan kenaikan harga yang terjadi di Manado sebesar 2,44% quarter over quarter, meningkat dari 0,56% quarter over quarter kuartal 4 2020, serta di Pontianak dari 0,26% quarter over quarter pada kuartal 4 2020 menjadi 1,21% quarter over quarter pada kuartal 1 2021. Peningkatan volume penjualan itu didorong kenaikan volume penjualan seluruh tipe rumah, tertinggi tipe menengah yang tumbuh 25,86% year on year dari kuartal 4 2020, terkontraksi 24,13% year on year. Meskipun mengalami pertumbuhan positif, Bank Indonesia mengingatkan masih ada sedikitnya 5 faktor risiko yang menjadikan pertumbuhan penjualan properti residensial lebih terbatas. 5 faktor risiko itu meliputi kenaikan harga bahan bangunan, masalah perizinan birokrasi, suku bunga KPR, proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR, dan perpajakan. Tentu kami berharap berbagai macam risiko yang menghambat pergerakan sektor properti juga bisa segera diatasi agar dapat menstimulus sektor properti yang dimana juga terkena dampak cukup parah sejak pandemi. Kami percaya dengan membaiknya perekonomian dan konsumsi sektor properti perlahan tapi pasti akan kembali menjadi perhatian ke depannya. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.765 hingga 5.904. Hati-hati, kenaikan yang sudah terjadi diperkirakan akan mengalami perubahan apabila situasi dan kondisi tidak mendukung, khususnya terkait dengan kenaikan COVID-19. Berikut Stock Watch Pilar Mas hari ini ya bosku.
Yang pertama ada dari ASI, kemudian yang kedua ada dari SJMA, dan yang ketiga ada dari WSKT. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BEL atau PT Trisula Tekstil Industries Tbk yang targetkan penjualan tumbuh 8% pada tahun 2021. Manajemen perusahaan di tahun 2021 tampaknya optimis tumbuhnya penjualan. Optimis tersebut dikarenakan dengan program vaksinasi nasional yang sudah berjalan di awal tahun ini, diharapkan bisa memperbaiki kondisi perekonomian sampai akhir tahun ini. Kondisi ini tentunya akan memberikan pulihannya aktivitas produksi sehingga pasar retail akan mulai bergairah. Segmen bisnis manufaktur juga kembali normal diharapkan dan daya beli rumah tangga kembali terjaga. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 140 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Kemudian yang kedua ada dari WG atau PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang membukukan pendapatan sebesar 779,02 miliar rupiah pada kuartal 1 2021. Pendapatan yang dibukukan dari kontribusi jasa konstruksi sebesar 772,3 miliar rupiah atau 99,13% dan segmen properti sebesar 1,5 miliar rupiah, konsesi senilai 1,75 miliar rupiah, dan industri sebesar 3,46 miliar rupiah. Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama, mengalami penurunan turun 18,64% dibandingkan jasa konstruksi WG pada kuartal 1 2020 yang sebesar 949,25 miliar rupiah. Meskipun mengalami penurunan, namun keberhasilan manajemen perlu diapresiasi mengingat di saat masih dalam kondisi pandemi COVID-19, manajemen perusahaan masih membukukan pendapatan dan juga mencatatkan laba bersih, di mana laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 53,11 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 185 dan tingkat probabilitas sebesar 75%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Wow.